Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia di LMS di modul 2.1 koneksi antar materi. Ya, pertanyaannya di sini sangat sederhana sekali, namun sangat berbobot ya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bisa dan dalam secara teknis sangat mampu melakukan pembelajaran yang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal ya, dimana kita bisa menyimak bersama bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari 3 item atau 3 sub, di mana yang pertama adalah konten, proses, dan produk. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti yang kita lihat bersama, di mana seorang guru harus bisa melihat konten dalam pembelajaran yang dia inginkan, yang akan disampaikan dalam RPP-nya, di mana kita bisa melihat bersama setiap siswa ini memiliki latar belakang yang berbeda, di mana ada beberapa siswa yang suka dengan pembelajaran audio, ada pembelajaran yang secara visual, bahkan ada juga yang secara kinestetik. Jadi seorang guru itu dalam menyiapkan media pembelajaran itu alangkah baiknya juga memperhatikan dengan 3 hal tersebut, sehingga apa? Siswa dapat memaksimalkan potensi yang dia miliki dan menyerap secara maksimal pembelajaran yang dibawakan oleh seorang guru. Dilanjut lagi dengan proses. Di dalam proses, guru memberikan kenyamanan yang luar biasa kepada siswa. Jadi di saat seorang guru ini sudah menyiapkan ada 3 konten di situ, ada konten yang sudah disiapin, kemudian memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana memaksimalkan adanya pembelajaran audiovisual dan kinestetik. Di situ bisa memaksimalkan potensi anak untuk keluar dan memahami secara detail dan maksimal dalam memahami pembelajaran yang akan dibawakan. Dilanjut dengan proses. Di proses di sini siswa menjadi semakin nyaman, di mana kita menggiring dengan pemahaman yang melalui media tadi, dengan konten tadi, mereka bisa menjawab dengan maksimal, sehingga bisa mereka melakukan proses secara maksimal juga, baik itu dibuat situasi yang nyaman, baik secara sesuai dengan keinginan mereka. Kita tempatkan, kita sediakan tempat untuk mereka nyaman, baik dari segi lingkungan, suasana, dan semacamnya. Dan hasil dari produk itu, dari ketiga latar belakang anak, dari audiovisual maupun yang kinestetik, dari segi produk juga akan menciptakan produk yang sama, di mana produk tersebut juga sesuai dengan keinginan siswa, di mana kita hanya menggiring seorang guru sehingga pembelajaran yang akan dicapai itu bisa optimal dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Baik, melanjutkan pada pertanyaan kedua, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Saya melihat keterkaitan antara setiap modul ini sangat berkaitan sekali, di mana dari pertama tentang kita targetnya istilahnya di awal kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kecakapan di situ posisi guru seperti sebagai motivator, sebagai pendukung, sebagai pensupport dan semacamnya. Di situ sangat berkaitan, dari setiap modul per modul itu sangat berkaitan sama sekali. Dimana di sini kita mendalami di pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya kan juga mendukung anak dalam profil Pancasila dan budaya positif dan semacamnya. Itu sangat berkaitan sama sekali. Semuanya berkaitan. Nah, sehingga jika kita seorang guru bisa mengimplementasikan dari setiap modul ini dalam konteks pembelajaran dan terjadi dalam lingkungan pembelajaran, di mana juga dikaitkan juga dengan visi ya, visi dari sekolah yang juga mendukung adanya hal demikian. Jadi sehingga membuat modul pada pembelajaran diferensiasi ini sangat bisa mengoptimalkan pembelajaran, dan siswa banyak belajar untuk mendapatkan kecakapan dalam pembelajaran di sekolah. Ini sangat berkaitan sekali dan erat hubungannya antara setiap modul yang berjenjang, sehingga dengan adanya modul ini sangat penting dalam mengimplementasikan modul-modul yang lain juga, dan berkaitan ya, berkesinambungan antara modul 1 dan modul 2 ini.
Saya peserta CGP Angkatan 8 atas nama Slamet Munsidian pribadi dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tetap semangat selalu untuk memajukan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan selalu menghamba kepada murid. Salam seni dan budaya. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.